selamat siang teman-teman antropologi. Eh, Ya, selamat siang. ada Mas Muhammad Thoyib dan temanku seangkatan, Kristo Hantarekso. Oh, aku masih ingat nama 27 tahun berlalu kalau bagi saya, entah buat Mas Thoyib, kalau Kristo sama dengan saya. Menyenangkan karena setelah lama kita berkecimpung di antropologi ketika kuliah, ternyata ada banyak hal yang mungkin ada yang kita lupakan, ada yang kita ingat, dan ada yang kita rasakan bahwa ternyata antropologi sudah merasuk dalam kehidupan, entah apakah kita sadari atau tidak, dan itu menciptakan diri kita yang sekarang, dan juga perkelian dengan beberapa teman yang kita anggap mereka adalah wujud dari pengejauhan tahan antropologi di dunia apapun, sosial, politik, ekonomi, dan segala macam. Kebetulan kami punya dua tamu, ini aslinya jeruk makan jeruk. Dia jurnalis juga, sehingga saya nggak grogi untuk mewawancarai teman-teman yang berlatar belakang antropologi yang sama jurnalis, sehingga ini adalah omong-omong antar wartawan, tapi coba kita arahkan untuk fokus kepada ilmu yang mengantarkan kita sudah menjadi seseorang, ya, dalam tanda kutip, entah apakah yang kemudian mampu dibaktikan oleh masing-masing. Selamat siang, Mas Muhammad Thoyib, Mas Cak Thoyib aja ya? Yes. Cak Thoyib ya. Aku Cak Kris saja. Aku Cak Kris Mas saja. Thoyib nih, saya mengenalnya karena saya baca di bagian redaksional di Radar Madura, satu grup dengan saya karena saya di Radar Surabaya waktu itu. Lalu kemudian Kristo Hantarekso, selamat siang Kristo. Yuk. Saya tidak tahu tiba-tiba kemudian tahu-tahu Kristo menjadi orang di belakang kamera dan di belakang sejumlah produksi televisi yang saya kira teman-teman sebenarnya tanpa sadar sudah menikmati hasil karya mereka berdua. Saya ingin bergilir ke Mas Thoyib dulu. Apa nih Mas kebanggaan setelah berapa tahun nih kalau dari sejak masuk ke antropologi? Berapa tahun yang lalu nih? Saya lulus di apa ya? Kalau masuk? Ya, masuk ke antropologi tahun berapa? Antropologi saya masuk 90. 90, wow. Di berarti, Udayana. Ya. Di Udayana, ya, oke. Iya. Berarti sudah apa 21 tahun yang lalu ya, lebih lama. 31 ya? 21 ya? 31. Ya. Nah, apa nih Mas? Kesadaran nih yang tiba-tiba menghentak Mas Thoyib nih kalau sekarang teman-teman menganggap bahwa profesi jurnalis yang Mas Thoyib tekuni itu sebenarnya adalah sebuah kebanggaan bagi antropologi karena ternyata antropologi juga bisa diaplikasikan gitu dalam dunia jurnalisme. Apa yang paling membuat Mas Thoyib punya kesadaran atau mungkin bukan baru saja atau beberapa tahun yang lalu gitu, bisa cerita itu? Iya, antropologi kan pada dasarnya kita mempelajari tentang budaya. Jadi kebetulan saya berasal dari Pulau Madura ya, dan saya kuliah antropologi di Udayana mulai 90 dan lulus pada tahun 97, lama sampai notok ya. Ya, dari pulau ke pulau ya, dari pulau ke pulau. Dewata. Iya. Dan ini kan sangat menarik, artinya Madura yang dengan budayanya yang khas, kemudian saya menimba ilmu di Pulau Bali yang juga budaya khas. Enggak, aku nggak setuju kalau ngomongin cuma menarik nih. Apa sebenarnya gitu? Kok senang gitu loh milih antropologi? Enggak menarik aja deh kayaknya. Aku pengen yang belak-belakannya gitu. Iya. Nah, kalau belak-belakannya pada awalnya saya justru ya
bukan tertarik, malah tidak tahu. Tapi setelah saya masuk dan belajar antropologi dan sangat menariknya ya, kita bisa belajar tentang manusia kan secara utuh dari nilai-nilainya sampai perilakunya sampai ke wujudnya seperti itu. Dan kebetulan juga saya tertarik juga tentang dunia jurnalistik waktu di kampus. Jadinya dengan jurnalistik kita bisa berbagi, misalnya mencari informasi tentang apapun yang kita inginkan, kemudian kita infokan kepada masyarakat, kita beritakan. Dan itu menurut saya suatu kebanggaan bahwa kita memberikan suatu sumbangan pemikiran, juga sumbangan berita, sumbangan info segala macamnya. Dan seperti itu. Jadi apalagi jujur, di Mas. Ya. Jujur Mas, siapa yang dulu membawa PS ya. Nah, coba gitu. pilih yang mana? Pokoknya saya pilih di Udayana satu. Tapi ya, sekarang sudah jadi pilihan pertama kan? Oh ya, sejak ya sudah masuk sudah mulai benar-benar ini bahwa apapun ilmu yang kita pelajari, kalau kita mau tekun ya pasti bermanfaat bagi kita dan mungkin juga manfaat bagi orang banyak seperti itu. Iya. Oke, saya beralih ke Kristo karena pertanyaan ini kayaknya bisa dibagi satu untuk dua orang ya. Krono Rene gitu loh, di antara dua laki-laki yang wow, saya bisa belajar jurnalistik, satunya belajar jurnalisme televisi, satunya jurnalisme koran, masih setia dengan koran gitu ya. Atau entah apapun sebenarnya profesi jurnalisme nggak akan hilang walaupun tidak lagi sebagai pekerja media. Itu nggak, Kristo? Gimana kabarmu? Apa sekarang yang sedang dikerjakan proyeknya, memproduksi apa? Kapan kira-kira memproduksi video film yang teman-teman Andro yang kau lewati? Ya, halo semuanya. Senang sekali ya. Pertama ketemu. Aku sebelumnya minta maaf dulu. Aku pakai masker karena lagi di kantor. Ini standar operating procedure gitu. Kalau di sini. Oh gitu ya. Aku hampir minta kamu untuk melepas. Dihitung 3 detik lah. Tuh 2, 3 pakai lagi. Oke. Ya. Jadi senang banget bisa ketemu di forum ini. Terus kemarin kaget juga sempat diundang sama beberapa teman-teman antropologi, suruh berbagi cerita. Saya suka sekali sih dengan namanya berbagi ya. Jadi ini aku pikir ini sebuah budaya baru juga. Kita nggak bisa salaman lagi sudah. Kita nggak bisa peluk-pelukan. Kita udah nggak bisa cipika-cipiki. Terus kita nggak bisa saling ngobrol ketemu satu sama lain ya dengan cara seperti ini. Ya aku pikir ini budaya baru juga gitu yang aku pikir teman-teman di kajian antropologi juga ya toh? Pasti, ini akan jadi kajian antropologi baru ini. Nah, gitu. Kita nih pengen tahu nih, kamu jangan-jangan juga seperti Mas Toyib tuh pilihan ketiga. Nggak enak loh jadi pilihan ketiga. Ya, Oke. Jadi background-nya memang itu. Sama persis Pak Toyib. Aku dulu karena orang eksak ya, jadi orang ilmu eksak, ilmu fisika. Jadi target utamanya dulu pengennya masuk ke jurusan-jurusan berhubungan dengan eksak gitu. Nah, karena pada saat itu salah satu pilihannya harus kuliah di Surabaya. Pilihan ketiganya aku pilih di FISIP. FISIP pun masih bingung itu. Akhirnya kayak semacam ngasal, Mas. Sorry. Ini kayak ngasal gitu bener-bener. Aku tuh bingung dulu mau milih apa gitu ya. FISIP itu malah pikiranku dulu masuk FISIP tuh biar bisa bermusik gitu. Karena terkenal dulu FISIP Erlangga itu musik, anak-anak main musik di situ. Nah, jadi ketika antropologi saya jadikan pilihan ketiga dan nggak tahu ya, mungkin ini takdir juga akhirnya disuruh kita belajar di sini gitu. Ya, harus demikian ya, karena buktinya. Nah, yang menarik kalau tidak takdir kan, kayaknya Kristo nggak happy ada di sini ya. Betul. Jangan-jangan kalau jadi orang teknik aku di depan komputer aja nggak bisa kemana-mana. Oh gitu ya. Iya. Ya kan Mas Toyib ya, bener ya. Dan yang menciptakan virus pelawan COVID gitu kali ya. Nah mungkin. Jadi aku pikir saya sama Mas Toyib mungkin Eti juga mungkin berpikir sama. Jadi kita punya hal-hal yang positif, hal-hal yang mungkin tidak orang lain punya gitu. Salah satunya adalah kita bisa ketemu banyak orang. Ya. Betul kan? Ya. Nah inilah aku pikir salah satu yang mungkin bisa kita kaitkan sama apa yang kita pelajari dulu waktu kuliah gitu. Karena kita ngomong tentang budaya, kita ngomong tentang manusia dengan karakter dan berbagai macam ciri khasnya gitu ya. Nah ketika kita bisa ketemu banyak orang di profesi sekarang mungkin ya gitu. Jadi ya ini pikir ada berkahnya juga jadi mempelajari ilmu antropologi gitu. Ya. Apa satu hal yang kira-kira menyadarkan kamu bahwa
untung ya aku mlebu antropologi. Nek enggak ya opo? Gitu apa kira-kira tuh yang Iya. pengalaman kemudian? Jadi kalau lihat pengalaman sedikit aja, itu mungkin di tahun pertama, kedua aku nggak ngerasa kayak kuliah di antropologi. Jujur nih ya dulu. Iya, Mohon maaf nih dosen-dosenku nanti kalau mungkin. sama. Iya kan? Iya kan Mas? Iya, Jadi iya. aku ngerasa ini kuliah nih apa sih gitu ya, semua dipelajari gitu. Iya. Sampai ilmu-ilmu biologi pun dipelajari. Basicnya itu kita harus belajar banyak hal ketika kita Asal masuk. ngarepe antropologi toh, antropologi perkotaan, antropologi psikologi, betul. antropologi ekonomi. Ragawi ya. Bener, Iya, betul. bener tuh. Iya. Kita nih Iya. rakus ya, sepertinya rakus banget. Tapi itu yang Betul. kemudian mengantar kita bisa dalam bidang jurnalisme. Saya kira itu tepat karena kita harus mengetahui banyak hal, meskipun sedikit, ya toh. Iya. Tapi Betul. ketika kita mendalami, misalkan kamu memproduksi dan di televisi, Mas Toib juga, tapi tetap harus benar gitu. Nah, kalau Mas Toib, apa yang benar-benar real yang menghubungkan Anda antara ketika menjalankan profesi, ilmu antropologinya kepake? Apa, Mas? Iya, pastinya kan. Kalau kita pakai metode kita yang dipakai kan untuk penelitian kan metode kualitatif gitu ya. Jadi kan gitu kita melakukan pada masih ingat nggak tuh wawancara. Iya. Metode kualitatif tuh. Iya. Kebetulan juga saya juga ya masih ingat lah kan itu. Dan itu kan teknik wawancara kita lakukan ya, kita pelajari, kita terjun ke lapangan bagaimana menghadapi orang kan itu. Kita bermacam-macam. Kita kalau di lapangan itu kita nanya umur aja, kadang kita nama umur subjek atau informan kita. Ini kan kadang orang kalau udah lanjut kan nggak tahu. Nah, kita bagaimana menghadapinya kan itu. Ya. Bagaimana kita turun ke daerah konflik misalnya gitu kan ya. Kita kan harus benar hati-hati. Dan itu sebenarnya kita pelajari di waktu kuliah ya, waktu penelitian lapangan. Kita menghadapi berbagai macam tantangan di lapangan. Seperti juga kalau di jurnalistik juga seperti itu. Jadi kita tidak lurus-lurus saja seperti tadi katanya Mbak Eti tadi, bahwa kita harus menghadapi hal yang paling terburuk saja. Yang paling terburuk, misalnya konflik antar dua kelompok seperti itu ya. Kemudian juga kita menghadapi orang apalagi Madura, ancaman-ancaman itu kan ke jurnalis itu sangat tinggi lah gitu kan. Kalau nggak kuat mental dan ini ya kita akan mundur. Tapi ya kita harus bisa melakukan ya pendekatan bagaimana kita bisa mendapatkan sumber yang bagus, yang representatif, dan itu bisa mewakili data-data yang kita inginkan, informasi yang kita inginkan, dan itu sangat berguna menurut saya, dan itu kita terapkan di lapangan. Kalau enggak ya kita hanya dapat di permukaan saja, walaupun sebenarnya untuk berita-berita di media, apalagi koran juga itu kan hanya berita info-info permukaan kan itu kan. Tapi kita harus bisa menggali sedalam mungkin, dan nanti kita bisa kita keluarkan melalui berita-berita investigatif seperti itu. Kalau Kristo produknya kan agak berbeda sedikit ya. Iya. Itu apa yang nyambung. Tapi aku ingin tuh coba hubungin dengan di lapangannya antara Mas Toib sama saya mungkin berbeda gitu. Walaupun kita sama-sama ada di jurnalis, profesi yang sama gitu. Saya berangkat ketika saya masuk pertama memang saya berada di televisi berita. Televisi berita otomatis ketika saya terjun pertama juga saya diharuskan menjadi seorang jurnalis. Jurnalis dalam hal ini jurnalis televisi ya ini. Nah, jurnalis televisi ini yang membedakan mungkin dengan apa yang biasa dikerjakan sama Mas Toib dan teman-teman juga yang ada di cetak. Kita itu selalu ada grupnya, kita selalu ada timnya di situ. Nah, yang membedakan yang pertama itu ya. Jadi ketika saya bertemu dengan teman-teman jurnalis cetak atau teman-teman dari online misalnya sekarang, itu mungkin mereka biasa mengerjakan atau membuat tulisan atau mencari narasumbernya sendiri gitu. Dan mereka bisa mengolah dengan berbagai sudut pandang beritanya. Nah, sedangkan kami yang ada di TV ini yang membedakan bahwa kita ini satu grup, satu tim. Jadi kita mau nggak mau kita harus menyatu dengan teman-teman yang lain. Pada saat saya masuk ke televisi, saya masuk sebagai kameramen. Bayangin ya, aneh kan, antropologi. Tiba-tiba saya masuk jadi kameramen. Yang saya ilmu itu hanya saya dapat hanya sekitar 3-4 bulan gitu. Ada pelatihan di Surabaya saya pakai. Dan ini juga lucu, dulu saya ajak teman-teman nggak ada yang tertarik sama sekali. Apa antropologi belajar kayak gitu-gitu nggak usah. Gitu. Akhirnya kesandung batu ya tuh.